Halo semuanya, selamat datang di Ngada, ngobrol-ngobrol berfaedah. Dalam video ini kita akan mengobrol-ngobrol mengenai isu-isu yang sedang terjadi pada saat ini, isu-isu yang positif dan lain sebagainya. Di sini saya dengan rekan saya, kami semua dari kelas akuntansi C di Universitas Widya Manila Surabaya. Kami akan membahas mengenai suatu topik yang akan menjadi hal yang cukup menarik dalam video ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami dulu. Nama saya Michael Vincent dengan NRP 3203022 Saya Rafael Danendra dengan NRP 32030220064. Saya Nicholas Darren dengan NRP 32030220071. Oke, di sini kami akan mulai membahas ini. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai kematian. Waduh, kenapa menakutkan seperti itu? Kenapa juga? Waduh, kenapa ya? Karena di sini cukup penting. Karena kematian ini memang cukup menakutkan ya, teman-teman. Ya, betul. Mendengarnya sih kita sudah males lah membahasnya seperti itu kan. Apalagi mendalaminya kan. Jangan sampai. Iya kan. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau kematian itu bukan hal yang menakutkan. Kematian itu merupakan hal yang normal, karena setiap orang pasti akan mengalami kematian. Kita lahir, hidup, dan akhirnya mati menuju ke Yang Maha Kuasa. Namun sebenarnya apa sih itu kematian? Mungkin bisa dari rekan saya, Rafael. Kalau menurut aku sih kematian itu fase dimana badan itu udah nggak berfungsi, otak itu nggak berfungsi, terus ya pokoknya fungsi biologis tubuh kita itu udah nggak bekerja lagi. Jadi kayak semua sudah mati gitu ya, sudah tidak berfungsi. Oke, masuk dalam pandangan ilmiah nih, bisa dikatakan ilmiah. Secara fisika, Ya, secara biologis ya kan. Boleh. Ya, rekan saya Darren ini bagaimana? Kalau menurut saya kematian itu lebih ke kayak tujuan akhir dari semua manusia. Semua makhluk hidup pasti akan mengalami kematian. Jadi meskipun kita takut pun kita tetap akan mengalaminya. Kematian itu sudah tujuan akhir dari kehidupan. Soalnya dari kehidupan ya, waduh filosofis sekali ya kan. Filosofis sekali. Biasanya kalau seperti ini biasanya romantis enggak sih? Wah, boleh. Rahasia. Yang tahu-tahu aja. Yang kau tahu aja. Anda juga sedang punya pacar? Waduh. Nggak tahu ya. Waduh, bagaimana nih? Kalau menurut kamu sendiri gimana sih? Apa itu kematian? Oke, kalau kematian menurutku sih mudah saja. Kita semua lahir dan dihidupkan, dan kita semua pasti akan mati dan kembali ke Yang Maha Kuasa. Kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, kita akan dipanggil kembali melalui kematian. Menurut saya itu kematian itu sudah hal yang normal gitu. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan, karena kita semua pasti mengalami kematian. Jika sudah waktunya dipanggil, ya kita pasti akan meninggal, kita pasti akan mati. Jadi menurut Rafael, apakah Rafael takut akan kematian? Kalau dari aku sih takut mungkin enggak ya, karena kan kita kan masih muda nih, pasti masih jauh lah dari pikiran buat mati. Kita kan masih harus fokus pendidikan, kerja, mikir buat mati nanti dulu. Tapi kalau semisal takut, kayaknya semua orang takut sih kalau udah waktunya. Jadi semua orang pasti bakal takut ya. Ya. Pasti bakal takut, apalagi kan kalau kematian kita membayangkan kan, waduh kita pasti masuk ke peti yang gelap, malam taman, nggak bisa ketemu keluarga, ketemu pacar ya kan, apalagi kita kawin, nikah. Betul. Nah, betul sekali. Oh, dengan sendiri bagaimana nih? Kalau jujurnya pribadi sih ya lumayan takut dengan yang namanya kematian ya. Maksudku kita kan sebagai manusia pasti ingin lebih lama di dunia ini, lebih ingin mengalami banyak hal-hal yang baru lah, hal-hal yang belum pernah kita coba gitu. Oke, jadi ya jadi masuk banyak hal yang harus dilakukan ya. Waduh, cukup membingungkan juga ya. Nah, aku punya pertanyaan nih buat Vincent dulu. Kamu pernah nggak mengalami hal-hal yang bukan kematian juga tapi mendekati kayak hal-hal kematian yang kamu pernah takut? Mendekati kematian sih, kalau secara realnya sih
enggak ya, tapi kalau dalam perasaan, dalam pikiran saya sendiri kan, saya kan orangnya takut ketinggian nih, saya fobia ketinggian nih, bahkan dari lantai 3 aja sudah takut, saya sudah gemetar nih. Jadi saya tuh waktu itu pernah sih, waktu itu naik Kincir Ria atau apa Kincir. namanya? Yang ada di taman hiburan. Iya, di hiburan yang muter itu. Ah. Nah itu waktu itu aku tuh sama adik sepupu saya nih naik itu, dipaksa naik ya, itu sampai ke atas berhenti, itu saya udah jantung tuh dak saya langsung rasanya aduh saya mau mati nih. Berarti secara ini ya, secara sugesti ya, Secara sugesti. pikiran. Iya, atau kemarin tuh saya habis jatuh nih, sepertinya tuh kayak parah kan, sudah kayak muter-muter semua. Udah panik ya. Udah panik ya kan, ternyata untung saja enggak apa-apa kan. Kalau kamu Ran, gimana? Ada pengalaman nggak yang mendekati kematian? Kalau pengalaman mendekati kematian sih nggak ada ya. Maksudku kan kita semua juga nggak pengen gitu. Hmm. Tapi mungkin sama seperti Vincent tadi, kalau apakah lebih mendekati ke perasaan takut akan kematian, mungkin ya kita semua pasti pernah mengalami. Kalau saya pribadi sih pernah dulu pas SD itu kayak jatuh dari tangga sampai ya Guling. guling-guling gitu. Beragam ya. Itu kan kayak kita kan kayak pas guling-guling gitu kan kayak Pikiran udah mana? pikiran udah kemana-mana, terus kita juga mata juga nggak bisa lihat dengan jelas, kan kayak berputar-putar gitu. Ya jadi seperti itu. Oke. Kalau Rafa sendiri gimana nih? Waduh, kalau pengalaman yang mendekati kematian sih mungkin belum, tapi mungkin hampir sama kayak kalian ya. Yang merasakan itu pikiran. Jadi misal hampir sama nih, aku punya pengalaman di SD itu jatuh dari lantai 2. Nah, itu kayak apa ya, udah panik sendiri gitu, padahal ya nggak kenapa-napa ini. Tapi pikiran udah bilang kalau wah aku mau mati nih. Nah, untung saja enggak apa-apa ya, enggak ada terjadi apa-apa. Oke. Tapi satu hal lagi sih, saya masih penasaran. Kematian itu kan banyak nih, bahkan kasusnya sekarang tuh banyak, dan penyebab itu banyak kan. Bahkan kematian tuh dari zaman dahulu ribuan tahun lalu itu sudah hal yang umum. Bahkan hewan-hewan pun pasti mengalami kematian, hidup mati, manusia pasti semua hidup kan. Bahkan dari zaman dulu banyak sih mati karena wabah, karena penyakit, bahkan yang paling banyak sih karena perang ya kan. Kita semua tahu dulu kita perang itu makan korban jiwa yang banyak, ataupun bahkan karena senjata musnah massal itu kan juga membuat kematian sih. Lalu pendapat kalian apa sih mengenai apa itu penyebab kematian ini? Apa yang di pikiran kalian tuh yang terbenak di pikiran kalian pertama kali saat mendengar penyebab kematian itu? Penyebab kematian ya, kalau menurut aku, kalau buat zaman sekarang ya, itu paling besar penyebab kematian itu kayaknya dari angka kecelakaan sama penyakit sih bukannya. Silakan dan penyakit ya. Seperti yang akhir-akhir ini kan baru ada COVID gitu. Itu kan juga kayak menjadi penyebab dari kematinya banyak orang. Korbannya kan udah banyak banget itu. Iya, Di satu dunia kan. seluruh dunia. Bahkan kalau misalkan mobil ya kebanyakannya paling banyak. Oke, diri sendiri bagaimana? Kalau menurut saya sih ya yang paling akhir-akhir ini terjadi ya apa penyakit, kecelakaan, tapi juga ada yang apa penyebab kematian yang dari dulu sampai sekarang tuh masih sering terjadi gitu. Contohnya bunuh diri. Waduh. Bunuh diri. Kalau menurut Rafael, bunuh diri itu hal yang bagaimana? Bunuh diri itu mungkin ini, kalau menurutku itu kondisi orang yang udah stres, udah menyerah buat hidup, terus akhirnya solusi buat mereka itu ya buat mengakhiri hidup. Solusi yang paling baik lah buat mereka, mungkin di pikiran mereka itu. Kalau menurut Vincent gimana? Apa bunuh diri? Kalau bunuh diri itu aku sih pasti bilang itu salah ya. Salah. Kenapa? Karena kita belum waktunya dipanggil kok malah mengakhiri hidup sendiri. Itu bagaimana tidak menuruti aturan. Tapi secara agama melawan kehendak Tuhan. Melawan kehendak Tuhan, tapi kalau bisa dikatakan orang yang bunuh diri itu dikatakan orang yang pengecut. Kenapa? Karena mereka tidak berani menghadapi masalah. Ya.
Ada masalah, bunuh diri. Dibully, bunuh diri. Nilai jelek, bunuh diri. Tekanan, bunuh diri. Contohnya banyak sih kasusnya seperti yang di negeri ginseng itu kan. Itu bahkan kasusnya banyak itu. Bukan di kita artis-artis pun bunuh diri karena tekanan dari entertainment, dari manajemen. Seperti itu sih. Kalau Anda sendiri gimana deh? Kalau saya sih sama seperti Vincent, menurut saya bunuh diri itu adalah hal yang salah juga. Maksudku kita tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain yang kayak peduli ke kita, sayang ke kita. Terutama keluarga ya. Maksudku kan kita kan meninggalkan keluarga kita gitu kan. Iya, kalau emangnya bunuh diri itu kan emangnya semua selesai gitu kan, misalnya hutang bunuh diri emangnya selesai, pasti yang ujungnya yang kena kan keluarga kita kan. Jadi juga kayak kasihan. Apalagi kan ini ya, orang tua udah susah-susah buat ngebesarin kita, ternyata kitanya malah dikit-dikit pikirannya bunuh diri. Iya, lemah sekali ya. Lemah. Sangat lemah. Jadi buat orang-orang yang misalnya mempunyai masalah atau stres, jadi jangan sedikit pun untuk berpikir bunuh diri. Ya. Wah, Karena menurutku bunuh diri juga bukan solusi sih buat nyelesain masalah, malah memperburuk lah ya. ya betul sekali. Waduh, quote-nya bagus sekali nih. Saya cukup semangat nih, jadi semangat. Lalu sepertinya waktu kita sudah habis nih sepertinya Pak. Wah. Aduh, singkat sekali, kadang ada ini memang waktunya cuma Nggak kerasa ya? 10 menit, 12 menit kan tidak terasa, bahkan 7 menit ya kan tidak terasa. Seru sekali topik ini kan, kematian, jarang juga bahas seperti ini. Betul. Apalagi dalam perspektif psikologi setiap orang, mungkin setiap orang memiliki filosofi sendiri mengenai kematian, jadi tidak monoton dulu. Bahkan pada zaman dahulu pun pakar-pakar pun banyak yang mendeskripsikan kematian dengan hal yang berbeda. Namun meskipun pada dasarnya intinya memang kembali kepada yang maha kuasa, terus fungsi organ tubuh berhenti, dan ya sekiranya seperti itu sih. Nah, mungkin sekian dari kami dari program Ngada kali ini, ngobrol berfaedah sekali kan? Berfaedah kan? Sangat faedah. Aduh. Oke, kita akhiri kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan kami mohon maaf bila kami memiliki kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan bagi kalian. Saya harap kalian tetap menonton video ini dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.